Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Masruro. Saya dari kelas MJ401 dengan nomor induk mahasiswa 240201010107. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso, SIMM, GFRM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan analisis kesetaraan gender Citibank Indonesia. Langsung saja, yaitu latar belakang. Dari sebuah artikel yang dimuat di liputan6.com pada tahun 2022, artikel tersebut mengungkapkan data yang cukup menarik, yaitu bahwa 56% karyawan Citi Indonesia adalah perempuan, dan mereka tersebar di seluruh level serta peran. Yang penting untuk digarisbawahi adalah kalimat tersebar di seluruh level dan peran. Ini berarti bahwa perempuan tidak hanya ditempatkan pada posisi administratif atau staf belaka, tetapi juga mengisi poin-poin strategi di perusahaan. Jika kita membandingkan dengan kata Bank Dunia tahun 2021, rata-rata partisipasi perempuan usia produktif di Indonesia secara nasional adalah 54%. Artinya, Citi Indonesia berada di atas rata-rata nasional dalam hal penyerapan tenaga kerja perempuan. Ini menunjukkan bahwa Citi Indonesia tidak hanya sekedar mengikuti tren, tetapi benar-benar berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam hal kesetaraan gender di industri perbankan. Mengapa itu penting dalam mata kuliah manajemen perbankan? Karena bank sebagai lembaga kepercayaan dan intermediasi keuangan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberagaman. Kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga isu strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor perbankan. Lalu adapun ringkasan artikel. CEO Citi Indonesia, Bapak Batara Sianturi menyampaikan bahwa inklusi dan kesetaraan gender adalah nilai yang sangat identik dengan Indonesia. Beliau juga menekankan pentingnya meritokrasi, yaitu sistem di mana setiap orang dihargai berdasarkan kompetensinya, bukan berdasarkan jenis kelamin. Selain kebijakan internal, Citi Indonesia memiliki program Citi Peka, ataupun yang disebut dengan Siti Peduli dan Berkarya, untuk memberdayakan perempuan di masyarakat luas. Selanjutnya, analisis manajemen SDM. Dalam perspektif manajemen SDM perbankan, kebijakan yang diterapkan Citi Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan ini menerapkan meritokrasi secara nyata. Proses rekrutmen dilakukan tanpa bias gender, sehingga siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dan berkarir di Citi Indonesia. Dampak dari kebijakan ini sangat signifikan. Pertama, Citi Indonesia mampu menarik talenta perempuan terbaik dari berbagai universitas dan latar belakang. Yang kedua, dengan lingkungan kerja yang inklusif, Citi Indonesia juga mampu mempertahankan talenta tersebut dalam jangka panjang. Ini penting karena di industri perbankan, biaya pergantian karyawan atau turnover cost sangat tinggi. Semakin rendah tingkat pergantian karyawan, semakin stabil operasional bank, dan semakin besar penghematan biaya rekrutmen dan pelatihan. Selain itu, penelitian dari McKinsey dan Company pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan dengan keberagaman gender yang tinggi, terutama di level manajerial, memiliki kinerja finansial yang lebih baik. Dari sisi produktivitas, lingkungan kerja yang inklusif mendorong terciptanya inovasi karena adanya beragam perspektif dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perbankan, inovasi sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat.
terutama dengan hadirnya bank digital dan vintage. Dengan demikian, kebijakan kesetaraan gender di Citi Indonesia bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan investasi strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian, adapun analisis GSG, CSR, resiko, dan pemasaran. Empat fungsi manajemen perbankan. Yang pertama yaitu dari sisi good corporate governance atau GNG. Dalam prinsip GNG adalah 5 pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau fairness. Kebijakan kesetaraan gender di Citi Indonesia sangat mencerminkan prinsip fairness karena memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh karyawan tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, transparansi juga terlihat dari publikasi data 56% karyawan perempuan yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Ini adalah bentuk implementasi GCG yang baik dalam praktik manajemen perbankan. Yang kedua, dari sisi corporate social responsibility. Program Siti Peka yang memberdayakan perempuan di masyarakat luas merupakan bentuk CSR yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Perempuan yang diberdayakan secara ekonomi kelak bisa menjadi nasabah baru bank, atau bahkan menjadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang membutuhkan akses pembiayaan. Dengan demikian, program CSR ini dapat tidak hanya bersifat filantropi, tetapi juga menciptakan share value dan nilai bersama antara bank dan masyarakat. Yang ketiga, dari sisi manajemen resiko, mengapa kesetaraan gender relevan dengan manajemen resiko? Keberagaman gender dalam tim pengambil keputusan terbukti secara ilmiah mengurangi resiko groupthink, yaitu kondisi di mana kelompok cenderung mengambil keputusan yang homogen karena tidak ada perbedaan sudut pandang. Semakin beragam anggota tim, semakin kaya perspektif dalam menganalisis resiko, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih komprehensif. Dalam konteks perbankan, ini sangat penting untuk menghindari kegagalan dalam analisis kredit, investasi, atau kebijakan strategis lainnya. Yang keempat, dari sisi pemasaran, saat ini nasabah perbankan, terutama generasi milenial dan generasi Gen Z, semakin peduli terhadap isu-isu sosial yang berkelanjutan. Komitmen Citi Indonesia terhadap kesetaraan gender menjadi diferensiasi merek atau brand differentiation yang kuat di mata nasabah. Nasabah akan cenderung memiliki bank yang memiliki nilai-nilai sejalan dengan prinsip mereka. Hal ini juga sejalan dengan tren ESG atau environmental, sosial, dan governance yang sedang berkembang di industri keuangan global. Kemudian analisis SWOT ataupun yang disebut dengan strengths, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Reputasi Citi Indonesia sebagai bank inklusif dan kemampuannya menarik talenta perempuan. Kemudian weakness atau kelemahan, kita belum mengetahui apakah angka 56% tersebut juga terjadi di level direksi atau hanya di level staff. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Citi Indonesia bisa menjadi bank pilihan nasabah perempuan serta mendapat insentif dari investor ESG. Dan selanjutnya ada threat atau ancaman. Adanya biaya tambahan untuk fasilitas pendukung gender, serta kebijakan ini relatif mudah ditiru pesaing. Dan yang terakhir, adapun kesimpulan. Kesimpulan dari analisis ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu
kebijakan kesetaraan gender di Citi Indonesia bukan sekedar isu sosial atau kepatuhan terhadap regulasi, melainkan merupakan strategi manajemen perbankan yang terintegrasi dengan berbagai fungsi perusahaan. Yang kedua, kebijakan ini mencakup berbagai fungsi manajemen perbankan melalui dari sumber daya manusia, good corporate governance, corporate social responsibility, manajemen resiko, hingga pemasaran. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki dampak yang luas dan sistemik. Yang ketiga, Citi Indonesia dapat dijadikan sebagai best practice atau contoh terbaik bagi bank-bank lain di Indonesia, baik bank nasional maupun bank asing, dalam hal penerapan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja. Yang terakhir, meskipun capaian 56% sudah sangat baik, perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kesetaraan terjadi tidak hanya secara kuantitas atau jumlah, tetapi juga secara kualitas, ataupun yang disebut dengan peran strategis di semua level jabatan. Evaluasi juga perlu memastikan bahwa tidak ada diskriminasi tersembunyi dalam proses rekrutmen, promosi, dan pemberian kompensasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.